Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Setelah mengikuti seminar nasional yang diadakan oleh Padasuka, kita menemukan banyak hal yang menarik. Kita ini sebagai warga NU memang didoktrin mulai awal untuk mahabbah kepada dzurriyyah. Mulai kecil kita sudah dididik untuk itu. Tetapi setelah kesini kita menemukan apakah betul-betul orang yang mengaku dzurriyyah itu betul-betul dzurriyyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, penemuan-penemuan baru, sebetulnya bukan baru, sudah lama, hanya ramainya baru sekarang ini. Penemuan-penemuan yang ada sekarang ini sebetulnya harus juga diimbangi dari kalangan Rabithah Alawi untuk memberikan mau berdiskusi, mau tukar ilmu, jadi berdebat secara ilmiah untuk membuktikan apakah memang beliau-beliau itu betul-betul min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting, ini bukan persoalan benci terhadap seseorang, bukan benci terhadap habaib, bukan. Ini adalah kajian ilmiah untuk menemukan kebenaran. Apakah betul-betul yang selama ini mengaku bahwa dalam dirinya mengalir darah Rasulullah itu betul-betul dzurriyyah Rasulullah, betul atau bukan. Ini supaya banyak orang tidak terkelabui, karena tentu saja banyak yang memanfaatkan ya oknum-oknum itu. Oleh karena itu, apa yang menjadi kajian dari para narasumber di seminar tadi ini bisa kemudian didialogkan kembali langsung dengan Rabithah Alawiyah untuk menemukan betul-betul mana yang terkonfirmasi atau tidak. Semoga kajian ini betul-betul dalam rangka mencari ridho Allah, bukan karena nafsu dan lain sebagainya. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, ini terkait dengan masalah Bang Alawi, terkait habaib yang memang selama ini kita kenal mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya keturunan Nabi atau dzurriyyah Rasul ini harus berprinsip dan berpedoman pada misi yang esensial dari diutusnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu sebagaimana dalam sabdanya beliau mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Ini adalah satu misi yang memang pokok esensi diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam perkembangan selanjutnya kita lihat para habaib yang mereka adalah keturunan dari Yaman, imigran Yaman, telah melakukan satu tindakan-tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah SAW. Beberapa contoh, misalnya, terakhir kali saya berkunjung ke Citayam, di salah satu pondok pesantren yang saya tidak perlu sebutkan namanya, bahwa di situ terjadi satu bukan sekedar persekusi, tetapi ada korban yang bernama Wahyu. Ketika pondok pesantren itu mengeluarkan kebijakan bahwa
para pedagang yang tidak terafiliasi atau tidak berada dalam grup pesantren itu tidak diperkenankan dagang dan diinstruksikan, diperintahkan kepada para santrinya untuk tidak berbelanja, tidak membeli produk-produk dari toko milik Wahyu. Dan tidak hanya sampai di situ himbauan, tetapi juga dipertegas lagi dengan dibuatnya spanduk yang melarang setiap santri dan seterusnya untuk berbelanja kepada warung yang tidak terafiliasi ke pondok tersebut. Sebagai seorang pedagang yang berhak untuk mencari nafkah di bumi pertiwi ini, maka seorang Wahyu menyampaikan curhat melalui media sosial karena terjadi ketidakadilan dan lain sebagainya. Namun setelah saudara Wahyu melakukan penayangan di TikTok dan lain sebagainya, terjadilah persekusi sehingga saudara Wahyu menyampaikan permohonan maaf. Namun tidak sampai di situ, saudara sekalian. Naifnya permintaan maaf itu tidak cukup disampaikan oleh Wahyu, sehingga pada akhirnya kemudian berkembang saudara Wahyu dipidanakan, sehingga kita dengar saudara Wahyu sempat dipidanakan masuk dalam satu penjara selama hampir setahun. Saya tidak tahu sekarang ini bagaimana perkembangannya, karena setelah kita melakukan investigasi di wilayah tersebut sekitar Citayam, kami tidak menemukan baik keluarga Wahyu ataupun orang-orang yang ingin memberikan informasi. Tidak ada satupun pihak yang berani memberikan informasi kepada kita. Nah, ini menimbulkan sebuah kecurigaan. Artinya, semestinya seorang ulama, seorang habaib bersikap adil, berpihak kepada rakyat. Tetapi ketika rakyat atau umat yang dianggap tidak terafiliasi, ini dilakukan tindakan-tindakan yang semena-mena. Ini yang saya kira satu hal yang sangat tidak perlu untuk kita contoh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, termasuk dalam seminar pada pagi hari ini yang dilaksanakan hingga siang nanti, hingga pukul 2, bahwa berkesimpulan dalam seminar itu ada beberapa poin, diantaranya bahwa Ba'alawi terputus sebagai zuriatir Rasul. Itu dibuktikan oleh tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya kira ini bagi kita para pribumi yang mencintai negerinya sendiri, saya berharap kita tidak usah takut, karena ini adalah negara kita. Mereka adalah pendatang ya, yang memang dari ujungnya, dari pangkalnya, mereka kita ketahui bukanlah seorang pejuang. Kita ingat bagaimana peristiwa perjuangan rakyat Banten bersama para kiai dan lain sebagainya, para petani dan lain-lain, melakukan perlawanan terhadap penjajah, tetapi di situ terjadi pengkhianatan oleh mereka yang justru menjadi antek Belanda dengan mendapatkan penghargaan, lencana dan lain sebagainya. Mari kita sebagai pribumi bangkit untuk pada saat ini, mulai detik ini kita berpihak kepada Kiai pribumi, Kiai Nusantara. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.